Bismillahirrahmanirrahim. Sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane Nabi. Sam'uhu utawi pendengarane Nabi. Pengrungane Nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa Nabi sarirul qalami ing geret-gerete yang makna iki kuno ing geret-gerete pena. Terus Nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Bahasa Arab apa? Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Itu masyhur. Terus termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Iku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar ya. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini ku. Jadi di antara sebab Islami Said Abbas sinten? Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islame iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu mbok tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Niku ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus fida itu ditebus ditebus terus beliau sebelum perang niku ngomong teng istrinya bahwa saya punya aset ini kalau saya kalah dari Muhammad maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Medina itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, seorang lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura enggak punya uang, enggak punya aset. Paham ya, mboten gadah napa? Aset, bilang enggak punya uang. Ketika beliau enggak punya uang atau enggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya akan dia tebus fa imma man namba'tu wa imma fida'a. Terus Kanjeng Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi shibi kada wa kada. Kalau kamu bilang enggak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis Said Abbas. Bahwa ma ya'lamu dzalika illa ana wa zaujati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya itu neng lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Enggak ada orang apa? Orang ketiga. Oh langsung Said Abbas iman. Fa wa asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Karena orang saya ngerti kan nonton nyuting rahasia, paparazi jelas ya. Tapi nak riyen ini makanya diantara mujizat Nabi Abbas sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu kan peristiwanya Abbas ini kan ditulis di Lauh Mahfuz karena tidak ada sesuatu yang enggak dimonitor Lauh Mahfuz. Jadi kalau yang dilakukan Abbas dimonitor Lauh Mahfuz artinya apa? Kanjeng Nabi tahu itu lewat Lauh Mahfuz. Jenenge sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Basaruhu te peningale Nabi ila sab ittibaqi maring langit sabitu iku sabibun iso nembus. Dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab ittibaqi napa sabib. Qadamahu song kata qadamun berarti tasniyae napa qadamani nggih. Qadamahu utawi delamaan lorone Nabi. Ya delamaan niku sikil sing isor jenenge apa? Wong Arab namanya qadam, qadam dadi kaki bagian bawah ini. Qadamahu te delamaan lorone Nabi iku qabbala iku ngambung-ngambung, corong Jawa ngendus huma ing qadamaihi apa albairu unta. Fa azala mongko iso ngilangi apa qadamahu, iso ngilangi mak ing perkara istaka kang sambat apa bairu ing ma minal mihani sanging pira-pira mihnah pira-pira siksa wan nawaibi lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi ya. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas qadamahu apa
bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta berkesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya, digo ngluku, digo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawai. Jadi walhasil bekas-bekasi Nabi wae, kewan wae tabarruk. Napa kewan wae tabarruk. Iki dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi, dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawaib, kecapean-kecapean dan siksa-siksa di bedati majikane, disiksa majikane ku ilang kabeh. Mergo ngendus bekas kodam yang diinjak oleh Rasulullah atau kodamu atharu kodami Rasulillah. Ini bahasa Arab ya. Kodamahu qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Lama anem untuk ngendus malah pingsan langsung kesemper. Terus kudisen diambung malah apa? Malah pingsan. Ya, jadi di antara mukjizat Nabi apa? Qadamahu qabbalahumal fa'iru fa'azala mastahanu minal mihani wan nawai. Amana bidobbu, amana dadi iman, percaya bi lan kenabiane Kanjeng Nabi apa adobbu kewan tok. Bangun nama ini kau Arab, semua waran makna kau Jawa. Wassalamatan uruk salam alaihi ngatasi Nabi apa alas jaru biro-biro wit. Wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa alas jaru biro-biro watu. Kemana kenabiane Nabi bahkan diakui oleh hewan dok, oleh pohon dan oleh bebatuan. Wahanna ilaihi jif'u hanina hazinin nadib. Wahanna lan dadi ngerintih itu sambat manja ilahi maring Nabi apa al-jiz'u apa kayu sing wis dipotong wong Arab namine jiz'un ani nahazinin kaya ngrintihe wong sing susah nadibin kang bengok-bengok masyhur. Terus Nabi dulu itu gak gaya blas, dadi khutbah ya sono ana wit kurma. Nggih, wit kurma diketok, paham ya? Terus diselehno ning mihrab ning imaman, ya sudah Nabi naik di situ aja, tidak gaya pakai apa? Mimbar. Jadi semua ditoto dan posisi khotib lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi. Jadi ono kayu loro. Ya sudah diletakkan di situ terus Nabi munggah wonten mboten gaya-gayanan napa jaga penampilan mboten. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar. Mulai dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini bikinkan mimbar, no? Mimbar yang sekarang masih itu, mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di mimbar itu pas Jumat. Yaitu satu masjid dengar semua tangisan jiz'un tadi yang apa kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjak Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya, satu masjid dengar. Sampai Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga. Terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam Tiba bahwa hanna ilaihi jiz'u hanina hazinin nadib. Jadi apa? Jif'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya apa? Mimbar, itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Jadi apa? Wahanna ilaihi jiz'u hanina hazinin nadim. Yadahu tawi tangan lorone Nabi. Yadahu te tangan lorone Nabi ku tazharu itu dadi pertelo. Apa barokatuhuma, apa barokah yadaihi. Apa barokatuhuma barokah yadaihi. Fil matomi ing dalam biro-biro panganan wal masyaribi lan biro-biro minuman. Jadi banyak makanan yang seharusnya cukup orang 10 ini kesentuh tangani Rasulullah bisa cukup untuk orang ratusan bahkan ribu. Wah, minuman juga gitu, minuman sak gendi nek disentuh Rasulullah cukup sekian ratus orang. Ijin apa ya dahu tadharu barakatuhuma fil matomi wal masyarib. Qalbuhu tawi atine Nabi uta tinggali Nabi wilayah fulu ora tau lali apa qalbuhu walaya namu lan ora tau sari apa qalbuhu walakin bil khidmati tapi ini selalu digo khidmah alat dawami ngatasi terus menerus muraqibun tur ingkang nginjen-nginjen maksudnya selalu siaga eling Allah Subhanahu
wa taala. Jadi penggali nabi iku mboten nate sare, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala.